Ya, silakan dibacakan ya. Oke, mohon izin Pak Subhan dan Bu dan teman-teman semuanya ingin mempresentasikan terkait dengan rencana aktualisasi yang ingin saya lakukan. Ini sudah saya koordinasikan dan eh, matur ke mentor selaku mentor di FISIP. Nah, ini saya tidak menulis dari cover ya, langsung dari bab satu. Covernya saya buat secara terpisah. Untuk judulnya, nah, untuk judulnya saya secara garis besar, judulnya adalah rekonstruksi kanal alumni dan pengintegrasian tracer studi melalui web sebagai upaya optimalisasi manajemen ASN yang efektif dan berkelanjutan. Nah, ini didukung dengan SK Dekan. Nah, SK Dekan juga sekaligus surat tugas dari Dekan yang memberikan tugas kepada saya untuk berkontribusi pada website sekaligus berkontribusi pada tracer study sehingga saya mengangkat judul ini. Lalu kemudian tujuan kegiatan ini yang pertama adalah membangun sistem tracer studi yang terintegrasi dalam website fakultas. Terus kemudian meningkatkan efektivitas pengumpulan, pengolahan dan analisis data, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, dan yang keempat juga memperkuat citra profesional dan akuntabel Visip Wali Songo. Manfaatnya saya buat tiga, bagi fakultas, bagi alumni, juga sekaligus bagi institusi. Nah, ini ada tiga. Nah, lebih cepatnya lagi, terus kemudian ruang lingkupnya. Aktualisasi ini mengacu pada isu utama di Visip Universitas Semarang, yaitu belum optimalnya pelaksanaan tracer studi dan pemanfaatan website fakultas sebagai sarana pelacakan alumni. Ini bisa dilihat dari hasil olah data terkait dengan data tracer alumni yang masih sangat sedikit yang mengisi dan Oke, baik. masih manual. Eh, Ya, kok Pak. Coba diulangi di core isunya, Pak. Di core isunya, di bagian core isu. core isunya dalam tabel nggih, Pak Subhan. Ya, yang sebelum tabel itu kan ada tiga, kemudian diambil satu ya. Itu yang berapa? Itu yang lima. Bawahnya lagi. Oh, ini yang lima Ya, nggih. yang dari APKL. Nah, ini. Oh niki nggih. Ini yang APKL bawah lagi. Setelah Tambah USG itu. lagi Setelah USG. Nah, fishbone apa? mm, yang Ya, USG. Terus sebelum tabel ya. Sebelum tabel. sebelum Tabel matriks. Sebelum matriks. Nah, oke, hop. oh niki nggih. Nah, mm. Itu ada dua ya, Pak Jenengan di judulnya itu. Nggih, ada dua. Isunya ada berapa? Isunya ada lima. Nah, Isu itu isu yang diangkat, isu yang diangkat. isu yang Isu diangkat yang satu, diangkat kan lemahnya. hanya lemahnya integrasi pendataan alumni. Nah, Nggih, di judul ada dan itu rekonstruksi kanal alumni dan pengintegrasian. dasar studi J. Apa? Ini Berarti kan harusnya ada dua kan di sini di judul itu ada tentang rekonstruksi kanal alumni dan pengintegrasian tracer studi. Ya toh, Pak? nggih, berarti saya tambahkan nggih. Ya, bocah, ya jangan tambahkan. Maksudnya apa yang ingin jenengan? Coba, saya ingin tahu. Jadi ada Nah, lemah integrasi pendataan. nggih, ada Lemahnya lemah integrasi pendataan, maksudnya lemahnya integrasi pendataan itu bagaimana? karena tracer study yang ada di Winwali Songo itu belum diintegrasikan sama sekali, Oh, baik berarti melalui belum, berarti belum lemah. Tadi jenengan mengatakan belum, ya toh? ya belum diintegrasikan. Berarti gini, belum terintegrasinya, bukan lemah. Kalau lemah itu kan, oh integrasi kok lemah Oh maksudnya? iya ya. Iya toh? Oh nggih. Nah, Siap masukannya. mm, belum Belum terintegrasi terintegrasi.
pendataan alumni, nggih. Belum Belum terintegrasinya terintegrasinya pendataan alumni pendataan alumni dengan apa? dengan website fakultas. Nah, Jadi memang yang saya angkat tidak hanya mengintegrasikan tracer studi, tetapi juga mengupgrade terkait dengan kegiatan-kegiatan alumni. Nah, ini rekonstruksi kanal alumni termasuk profil-profil alumni yang ada di website supaya lebih 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 komprehensif, lebih bagus gitu. Jadi tujuan sekaligus dan juga nah, isunya belum terintegrasi ya toh, Pak? isunya belum Ya, terintegrasi. belum terintegrasinya, belum terintegrasinya pendataan alumni dengan website fakultas. Panjenengan punya gagasan ingin Mengintegrasikan mm, tracer studi ke website fakultas supaya apa namanya share atau kampanye terhadap link tracer studi tidak hanya dilakukan secara manual, tetapi bisa melalui website fakultas. ya, ya, ya. Nah, sekarang menggunakan judul rekonstruksi. Nah, Nah, tepat ini enggak? sebenarnya Tepat enggak kalau menggunakan sebenarnya judul tidak tepat rekonstruksi? itu. Ya. Bang, kalau kalau mengikuti pada isu yang diangkat, memang seharusnya dari Jadi, sini nah, pengintegrasian tracer betul. studi. Nah, ya. Pengintegrasian tracer alumni pada Pengintegrasian website gitu tracer, ya. nggih, Diintegrasikan pada pada apa? Pada website UIN pada website visip, nggih, pada website visip sebagai untuk upaya optimalisasi. mengoptimalisasikan untuk optimalisasi manajemen SN yang efektif dan berkelanjutan. Eh, gunanya integrasi itu untuk apa? Gunanya integrasi untuk mengoptimalisasikan apa namanya penggunaan website salah Nah, satunya. tadi katanya bukan penggunaan website, tetapi apa tadi? Pendataan toh? Ya, pendataan alumni. Tujuannya kan dengan mengintegrasikan di website, harapannya alumni, ya toh Pak, alumni J, dapat mendaftarkan diri begitu ya nanti ya, gampangnya gitu ya. ya, Ya, dapat tidak mengisi mengisi tracer alumni sehingga data alumni itu banyak begitu kan? J, J. Atau data alumni itu misalnya yang tadinya sedikit menjadi banyak begitu ya. Ya, Nah, berarti pripun. Ini Daleres sudah benar. untuk meningkatkan Oh, untuk meningkatkan ya. Ini di merah dulu untuk meningkatkan. Karpe kan gini toh, dengan tracer alumni diintegrasikan itu data itu meningkat toh Pak. ya, Jadi kan tidak ada data hubungannya dengan itu semakin manajemen. bertambah banyak Ya, yang berarti mengisi. apa? Coba untuk meningkatkan di dari optimalisasi di enter dulu, optimalisasi manajemen di enter dulu ke bawah. Jangan nggak usah Oke, dihapus, di enter dulu. J. Nah, Untuk meningkatkan jumlah data itu, oh Pak. terlalu spesifik Spesifik. untuk meningkatkan apa? Untuk Apa coba direnungkan. meningkatkan. Akses bukan? Oh iya, iya boleh. Atau tujuannya Akses jadi alumni. ya. Jadi Karpe kan gini, diintegrasikan dengan website gitu, Mbak. J. Sehingga nanti mudah dilihat itu begitu buka website, Ya, di situ ada tracer alumni sehingga nanti alumni akan J. mudah mengakses gitu ya. Ya, ya. Akses pengguna lulusan gitu apa ya, Pak? Nah, pengguna lulusan akses pengguna.
Ya, gini ya. Pengintegrasian tracer studi pada website FISIP Semarang untuk meningkatkan akses pengguna lulusan. Kalau enggak, coba Kok gimana agak ini? lucu ya? Ya ya makanya. Ya, nah, sambil sambil dipikir. Ya, coba ini di merah-merah dulu, mulai untuk meningkatkan, Iya, kemudian akses pengguna iya. dihapus dulu. Ya, akses pengguna dihapus dulu. Kok merah HP? Merahnya maksudnya tulisannya sing merah Pak, jadi belum merah. Oh, iya. Mm, Iya. Nanti saya coba pikir ulang. Ya, Tapi maksudnya seperti itu, Pak iya Suman. lah ya makanya itu. Tujuannya supaya mudah. Iya, mudah dan alumni semakin banyak untuk mengisi tracer studi. Lanjut ke gagasan pemecahan Lanjut. masalah, Nah, sekarang kan begini, Bun. eh, belum terintegrasi. Kalau belum itu berarti tidak perlu atau gini. Tadi kan sebelumnya kan menggunakan kata lemahnya ya, G. lemahnya. Nah, ketika panjenengan menggunakan kata lemah atau kurang itu harus Oh ada ya. data, ya toh. Data, Mm-mm. kenapa Anda bisa mengatakan ini lemah, ini kurang, ini belum optimal, ini menurun, harus ada data. Data ideal misalnya nih, misalnya 10, kok baru hanya ada 3. Boleh mengatakan ini menurun atau lemah atau belum optimal. Nah, panjenengan punya G. gagasan ingin meningkatkan yang tak dari 3 menjadi 8 atau menjadi 9. Nah, ketika core issue ya, ketika core issue yang diangkat oleh Bapak Ibu, ada kalimat nih, ada kalimat minimnya, kurangnya, belum optimalnya, harus mampu menyediakan data. Nah, data itu bisa diperoleh, bisa melalui wawancara, bisa melalui dokumen yang ada, baik dokumen G. elektronik, digital, kemudian data yang ada di website, kemudian bisa melalui survei, bisa melalui observasi, bisa melalui wawancara. Tadi sudah saya sebut ya. Itu gunakan sumber data itu untuk menguatkan core issue yang Bapak Ibu angkat. Nah, kemudian di mana diletakkan data-data itu? Di bagian bab 2 ya kalau nggak salah ya. Di situ ada alasan kenapa Bapak Ibu mengambil data itu, mengambil core issue itu. Jadi data itu digunakan untuk menguatkan, bukan hanya asumsi, Asumsi. bukan asumsi, tetapi fakta ya, fakta. Nah, kalau Pak ini Pak Najih ini kan belum terintegrasi, berarti faktanya memang belum ya, Belum memang belum. Nah, diintegrasikan G. nanti ketika di laporannya itu bisa tunjukkan pada saat belum terintegrasi dan setelah terintegrasi. Oh gitu. Jadi Iya. kondisi saat ini harus ada buktinya. Kondisi existing saat ini, ya, kondisi existing saat ini, panjenengan lihat di screenshot untuk bukti bahwa aplikasi atau menu tracer alumni belum terintegrasi. Nah, ini berarti ini Pak, ini karena yang jadi apa namanya? Jadi objeknya itu tracer alumni, ya toh? G. Tracer studi. G. Nah, itu berarti supaya nyambung dengan core issue, di core issue juga diangkat dong. Artinya ada tulisan tracer studi. Jadi kan gagasannya menggunakan tracer studi itu. Yang akan G. diintegrasikan kan tracer studi, G. ya toh? Maka G. di core issue juga disebut tracer studi. Coba ke bawah yang Yang tadi. Nah, itu ini ya. di core isunya itu kan belum ada menyebut tracer studi, Oh iya ya. ya toh? Pendataan alumni ini G. Nah, pendataan alumninya melalui apa? Tracer tadi.
Iya, benar, tracer studi. Nggih, Nah, tracer studi. Berarti ini ya di merah-merah itu nanti harus selaras itu. nggih. Pengintegrasian tracer studi pada website FISIP Semarang untuk meningkatkan. Ini sih, pendataan alumni tracer studi. Nah, maksudnya gini, Pak. Untuk melakukan pendataan alumni itu kan menggunakan alamat menggunakan tools namanya tracer studi, ya toh? Ya, ya, Nah, tracer studinya kan belum terintegrasi, nggih, ya kan? ya. Nah, yang mau panjenengan angkat itu pendataan alumninya apa tracer studinya? Tracer studinya Berarti supaya kalau terintegrasi. nah, nah itu kan sudah ketemu nih sebetulnya berarti kalau demikian core isunya ya belum terintegrasinya tracer studi pada website fakultas. Sebutkan fakultasnya. Oh ya, Ya toh? nggih, Belum terintegrasinya tracer studi pada website Visip UIN Wali sip, Songo. Inwarsan. Nggih. Ya. Kata pendataan alumni berarti dihapus yang identifikasi isu di atas. Ini nanti berarti kalau Oh, banyak yang ubah ini jangan. Tapi pastikan ya apa namanya diskusi kita ini nggih, apa beruntut enggak dengan yang panjenengan maksud itu. ya, ya, Benar. benar, benar. Nah, Ya, gitu. konsep Artinya awal kalau memang. tidak ya kalau tidak runtut kan panjenengan bisa menyanggah, bisa oh bukan begitu Pak, gitu seperti itu. Nggih. Memang konsep konsep awalnya begini Pak Subhan. Saya kan ingin mengintegrasikan link Tracer Studi ke website UIN. Tetapi nek cuman pandangan saya ya, asumsi saya kalau cuman mengintegrasikan kan terlalu mudah gitu loh. Maksudnya setelah itu kan selesai ya. Harapan saya kan sekaligus saya menambahkan kegiatan-kegiatan alumni yang belum terpublis di website sekaligus saya publis di situ gitu. Jadi nggak cuma mengintegrasikan tapi ada tambahan apa ya namanya konten-konten baru di kanal alumni gitu. Oh gitu. Berarti banyak ya. Oke. Pak, sekarang dirumuskan lagi supaya lebih core isunya itu bisa mewadahi itu loh. Semuanya gitu. Iya, Itu semuanya. Nah, iya. Core isunya bisa mewadahi isu, bisa mewadahi kondisi ini. Coba rumuskan core isunya supaya bisa mewadahi satu, belum terintegrasinya tracer studi. Kedua, belum adanya apa tadi kegiatan-kegiatan apa Mas? alumni yang Alumni di-upload ke yang website. diupload di website. Gitu. Coba, berarti ada dua kondisi yang ingin panjenengan perbaiki. Tapi coba dirumuskan dalam satu core issue. Oh, dirumuskan dalam satu core isu. Iya, coba. Berarti Tetapi apa belum jangan sampai, optimalnya gitu? ya, tetapi jangan sampai dalam core issue itu ada dua bernuansa dua. Karena kalau bernuansa dua nanti akan kesulitan panjenengan. Oh gitu ya. Kalau Ya bisa sudah jangan satu aja deh Pak. jangan ada dan gitu loh. Jangan ada dan. G, G, G. Paham, paham. Jangan ada kata dan gitu. G. Nah, nggak apa-apa panjenengan pakai ini, tetapi nanti di kegiatannya ada. Misalnya ini panjenengan rekonstruksi pemanfaatan atau rekonstruksi atau pengintegrasian tracer alumni pada website dengan website Visip Visip Uni Insuali Songo. G. Berarti ditambahin dua Nah, rekonstruksi bukan bukan pengintegrasian tracer. bukan bukan benar judulnya seperti ini. Nah, tetapi nanti kegiatannya ada itu Ah, G, G. Ya, di kegiatannya ada Pak, nanti di bawah. Berarti judulnya seperti ini aja, tidak apa-apa ya. bisa masuk Pengintegrasian nanti tracer studi. kegiatannya. Tapi kata G. oke. Nah, bisa ini. Ya, punten Jangan agak ya, rame masih ada PPAK di nggak luar Pak. apa-apa. Ya.
Nah, sekarang ini kegiatannya nih, gagasan nih. Koordinasi dengan Oke. mentor, tim website, dan kalam ya, apa itu kalam itu? Keluarga alumni. Keluarga alumni. Ya. Coba yang tadi yang di judulnya masih ada untuk meningkatkan apa tidak? Oh, coba nanti dirumuskan ya, jenengan ya. Oke, oke. Ah, Untuk meningkatkan bla bla bla. ya. Disebutkan fakultas mana itu nanti sudah ada nama fakultasnya ya. Oke. Oke, sudah. Menyusun struktur kanan, website. Nah, ini mengintegrasikan link ini maksudnya, Pak. Ini Itu kegiatan mengintegrasikan tersendiri atau bukan? apa yang ini? Iya, yang mengintegrasikan link Tracer Study itu kegiatan tersendiri atau bukan? Bukan, ini penjelasan aja. Oh, penjelasan. Dari Tidak usah di menyusun rancangan ya. ini yang jelas. Nah, yang ini berarti tidak usah yang mengintegrasikan nanti dikira ini kok kayak kegiatan baru. Oke, Kalau mau dihapus kegiatan nggih. tambahkan saja tidak apa-apa, Mas. Oke. Oke. Menyiapkan bahan untuk ditampilkan, mengintegrasikan dan rekonstruksi. Hmm. Pengintegrasian juga bisa menjadi kegiatan tersendiri, rekonstruksi bisa menjadi kegiatan tersendiri. Sendiri. Ya, bisa. Sebaiknya kalau setiap kegiatan itu tidak ada double ya, sehingga panjenengan mudah Gitu ya. mengukurnya nanti. Ya, J. nah seperti Jadi itu. pengintegrasian tracer studi gitu nggih. Ya, dengan website. Rekonstruksi kalau studi alumni di website. Oke, nomor sekarang ke tahapannya. Solusinya saya hapus Nah, aja, Pak ya. awal mana? Yang mau dihapus yang mana? Yang itu nomor 6 karena double kegiatan. Jadi yang hanya satu aja mempromosikan link tracer studi ke alumni. Hmm. Oke, pastikan ini bisa tercapai loh ya. Nggih, insya Allah bisa Ya, tercapai, Pak. bisa tercapai. Nah, sekarang begini, kalau ya, kalau ada jenengan kata meningkatkan berarti untuk meningkatkan misalnya ya, berarti ini harus ada core isu minimnya atau kurangnya. Maka Oh saran saya gitu. kalau dituntut itu ya lebih baik tidak dilanjutkan atau ada kata-kata meningkatkan. Berarti kata meningkatkan lebih baik diganti aja gitu, Pak. Nggak dihapus saja. Dihapus nggih, maksudnya dihapus. Ya, sebentar ya Bapak Ibu ya, ini kok ada telepon dari panitia. Baik, kita lanjut. Nah, jadi pastikan ini jenengan jadi banyak ya kegiatannya ya. Nah, yang evaluasinya mana ini? Yang evaluasi kegiatan, evaluasi pelaksanaan. Jangan dan evaluasi tersendiri. Jadi evaluasi itu adalah mengevaluasi pelaksanaan rancangan yang isinya nanti satu eh, evaluasi, dua penyusunan laporan aktualisasi atau pelaksanaan aktualisasi. Jadi mengevaluasi pelaksanaan aktualisasi itu sendiri. Itu bisa dijadikan kegiatan tersendiri di kegiatan terakhir. Nah, maka dari itu Pak Najih, Pak Jenengan coba rumuskan kegiatan supaya tidak banyak. Nggih. Karena waktunya itu hanya 25 hari kurang lebih. Pastikan semua kegiatan itu terlaksana semua. Pak Najih, halo?
Maaf, maaf Pak, saya tertutup ternyata. Oh ya, jadi Nggih, kalau nomor 6 saya rubah jadi evaluasi aja gimana Pak? Jadi tidak usah dipromosikan. monggo. Tapi panjenengan ini nggak apa sampai mengubah itu ya, mengubah tidak banyak mengubah yang penting loh. Yang penting tidak banyak mengubah draft rancangan yang panjenengan buat. Kasihan nanti Nggih, jenengan harus ngulang dari awal. Tidak apa-apa nggih, ya. nggih, nggih. Nggak apa-apa, niki hanya karena kan di awalan ini ada 5 sebenarnya Pak, tapi nanti tinggal saya tambahkan satu kolom saja. Karena kalau 7 Terus saya kira terus. kebanyakan Pak. Jadi yang Ya ya. mempromosikan ini saya ubah jadi evaluasi aja nggih Pak. Nah, atau koordinasi itu bisa tetap tadi mempromosi, tapi Oke. gini, jadi gini, yang koordinasi itu jadikan sebagai tahap kegiatan menyusun rancangan. Jadi menyusun rancangan itu merupakan kegiatan nomor satu. Nah, menyusun Oh, rancangan itu nggih. kan seperti persiapan itu, nuansanya kan Nggih, persiapan, gitu. nggih, nggih. Nah, koordinasi itu masuk dalam tahapan. Jadi sebelum menyusun rancangan, jenengan melakukan koordinasi, ya. Hmm, nggih, nggih. Jadi kegiatan Nah, nomor 6 tadi kalau kalau sekiranya itu memang penting untuk mengetahui keberfungsian keberfungsian integrasi Raster alumni itu bagus sekali dipertahankan, ditunjukkan bahwa nggih, setelah diintegrasikan begini loh hasilnya. nggih. Itu ya. Begini ya Pak Ya, Suhan berarti nggih. betul. Evaluasi Nggih, kegiatan atau evaluasi pelaksanaan aktualisasi. Nah, nggih, nggih. sekarang coba lihat. Sip. Sehingga nggak banyak Nggih, menghapus nanti jenengan, nggih. tidak banyak mengedit. Selanjutnya nggih. Nah, selanjutnya, nah Nah, ini kok koordinasi ini yang nomor satu bisa dimasukkan ke tahapan kegiatan nomor dua. nggih. Berarti niki diganti. Ya, di Ya ini merah-merah saya dulu, nggak diganti sekarang, di merah-merah dulu. nggih, nggih, saya Nah, merah-merah. oke. Yang penting kegiatan tadi sudah dapat, gitu. Nggih, Kegiatan 1 sampai 6 sudah. Nah, tinggal nanti yang metriknya disesuaikan, gitu. nggih, nggih, Nah, nggih. sekarang lihat outputnya. Outputnya. Ya, asik. Nah, tidak perlu panjenengan menjelaskan panjang lebar. Nih. Contoh adanya laporan konsep pengintegrasian alumni. Nggak usah panjang-panjang, langsung aja. Laporan konsep laporan konsep pengintegrasian tracer atau laporan Oke, konsep pengintegrasian. Nah, sudah. nggih, Tracernya dihapus bisa. Laporan konsep nggih. pengintegrasian. Jadi pendek-pendek. Hasil koordinasi dengan tim akademik. Cukup dengan laporan hasil koordinasi atau Oke. catatan hasil koordinasi. Nah, itu nanti kalau ditanya, mana bukti koordinasinya? Ini Pak, saya punya laporan atau catatan hasil koordinasi. Oh, nggih. Jadi ketika nanti penguji bertanya, mana output pada saat apa? Pada saat seminar laporan aktualisasi nanti, ketika anu penguji bertanya, mana konten yang mudah yang sudah ada di website, panjenengan tunjukkan data konten yang sudah ada, data Nggih, benchmarking. Nah, seperti itu ya. Jadi langsung barangnya gitu. Bisa dipahami ya? nggih, nggih. Oke, sekarang mengenai Nggih. pemaknaan. Coba mulai dari mulai dari yang pertama. Ini kan nanti masuk ke ini ya, masuk ke apa ke tahapan ya. Coba yang kedua, Nggih. orientasi saya memahami kebutuhan. Ya, saya memahami kebutuhan alumni untuk menampilkan profil betul aku mas. Nah, sekarang yang kedua nih akuntabel. Mana wujud atau bukti bahwa rancangan kanal alumni dapat dipertanggungjawabkan? Dalam wujud apa? Saya membuat rancangan kanal alumni yang dapat dipertanggungjawabkan. Rancangan berarti laporan, Pak. Laporan Bukan, awal itu. yang akuntabel tadi, yang akuntabel. Hub, hub. Nggih. Ya, panjenengan nulis saya untuk nilai akuntabel, panjenengan nulis saya membuat rancangan
kanal alumni yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, cara membuat kanal alumni yang dapat dipertanggungjawabkan bagaimana? Cara- Ya, caranya bagaimana supaya kanal alumninya dapat dipertanggungjawabkan? Caranya gimana? Dijaga. Ya, gimana coba? Coba. Ya, dijaga kerahasiaannya gitu, Pak. Atau, Silakan ditulis kalau memang harus. Jadi yang ditulis di situ adalah caranya ya. Cara oke. bertanggung jawab bagaimana caranya. Contoh ini, saya akan menjadi suami yang bertanggung jawab. Oke. Apakah kalau saya mengatakan itu, misalnya, saya, misalnya ada orang mengatakan saya menjadi suami yang bertanggung jawab. Apakah cukup dengan mengatakan itu saja? Mana buktinya Mas, Mas tanggung jawab? Tiap bulan kamu saya kasih nafkah batin maupun lahir. Saya selalu siap jika dibutuhkan. Kemudian ketika ada kesulitan saya membantu. Nah, yang dijelaskan di pemaknaan berakhlak itu adalah tadi caranya tadi. Mana buktinya, Mas? Mas adalah suami bertanggung jawab. Saya akan memberikan nafkah lahir dan batin secara cukup. Akan menjagamu. Tergambar enggak? Oke, oke. Nah, rumuskan. Jadi Mm-mm. tidak cukup mengatakan saya akan bertanggung jawab. Tetapi caranya bertanggung jawab bagaimana? Misalnya ya, membuat akan akuntabel nih. eh, Dalam membuat rancangan didasarkan pada bla bla bla, kemudian data yang valid, data yang apa, kemudian dijaga rahasia seperti itu. Saya menjaga rahasia dalam Data alumni gini loh, Pak. menjaga kerahasiaan data alumni. Boleh. Jadi Iya. salah satu bentuk tanggung jawab adalah menjaga rahasia. Rahasia. Nah, nanti silakan yang lain disesuaikan. Baik, cukup ya. Iya. Yang lain bisa Iya. menyesuaikan, Mas Naji. Oke. Oke, Oke, Pak. Yang ya ini coba nggak sampai. perlu. Nah, ini sampai ini nih. Yang dipakai adalah hari efektif ya, Bapak Ibu ya. Oke. Hari efektif kerja. Kalau tanggal 18 tiba-tiba libur ini. Yang penting dilihat jadwalnya nanti harus ke sini tanggal berapa ya. Oke. Berarti 18. 18. Agustus kan Oke. libur ya. Oke. Belum, Pas belum, ini. Pak. Mulainya Oh, 19. 19 ya. Oke, oke. Ya. Ya, terus ke bawah. Oke, tinggal Sip. diubah. Panjenengan tinggal sesuaikan tadi Oke. kegiatan-kegiatannya seperti yang sudah kita diskusikan. Ya. Oke. Untuk output coba Terima tadi kasih. ya outputnya tadi masih ada yang kata-kata panjang itu jangan panjang-panjang. Wis pokok ini nih gini ketika ketika menyusun output itu gunakan kalimat tanya ini untuk membantunya. Direnungkan ya. Ketika ada penguji bertanya, mana bukti tahapan kegiatan X, mana output kegiatan X? Ini Pak, gitu loh. Langsung bisa menjenengan tunjukkan. Ini buktinya, ini outputnya. Jadi ketika mengatakan ini outputnya kan panjang, boten. Tidak panjang-panjang toh. Ya, jadi nggak perlu panjang-panjang. Mana outputnya? Ini Pak, outputnya Pak. Outputnya adalah sebuah mouse. Mouse. Outputnya adalah laporan. Outputnya adalah dokumen. Outputnya adalah dokumen rancangan. Outputnya adalah foto pamflet atau foto pojok. Atau foto misalnya barangnya gede banget nih. Misalnya pojok baca. Buktinya mana? Ini Pak. Karena barangnya gede makan tempat, maka saya foto. Ini bukti fotonya. Seperti itu. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Baik, silakan yang lain bisa berbagi. Monggo. Pak, izin bagikan. Ya ketika kita diskusi Bapak Ibu seperti ini, yang lain bisa menyesuaikan ya, karena waktu mungkin tidak mencukupi untuk mendiskusikan semua rancangan. Tetapi yang penting Bapak Ibu bisa memahami alurnya, ya, alurnya.
Iya, Pak. Ya, silakan. Pak, izin membagikan nih, Pak. Silakan, Pak Indra. Sampun kelihatan, Pak? Oke ya. Nah, oh ya, coba. Nah, sekarang langsung ini, betul. Nah, ini ya. Isu data arsip yang kurang lengkap. Hmm. Judulnya ya nggak usah diberi kata kurang lengkap, langsung aja digitalisasi data Digitalisasi, arsip iya, Pak. kepegawaian di. Mungkin Wali Songo. Ya, Pak, nanti kan ini waktunya cuma 25 hari. Nah, sudah dikonfirmasi sama Pak Kabaknya, sama mentor. Jadi nanti mulai melengkapi datanya hanya di bagian rektorat, Pak. Khususnya dari pimpinan-pimpinan terlebih dahulu, Pak. oh gitu ya. Iya, Nanti untuk mengenai apa namanya pembatasan itu, karena ini kan panjenengan mandatori ini, core isunya iya, Pak. mandatari ya. Ya toh? Jadi ada core isu yang by proses ya, by proses itu ya Bapak Ibu melakukan analisis isu kontemporer dan ada core isu yang by mandatori ya. Iya, Pak. Kamu ini selesaikan ini ya gitu ya. Iya, Pak. Dan seperti itu. Ya, kami sebagai penyelenggara ya wong yang punya apa yang punya kepentingan itu stakeholder ya kita ikuti saja gitu Pak. Jadi bukan Iya. terus kita oh enggak boleh, enggak boleh. Lah kalau kita mengatakan oh enggak boleh lah kamu siapa wong yang punya kantor kami kok gitu kan. Enggak apa-apa. Iya, Pak. Jadi judulnya digitalisasi kepegawaian Dewi Indonesia. Ya, berarti nanti panjenengan itu ya mengupload ya. Iya, Pak. Jadi nanti ada integrasi dari arsip manual, nanti akan diupload melalui Simpek dari UIN maupun Simpek dari Kemenang, Pak. Nah, sekarang begini Pak. Ini saya jelaskan ya semuanya. Iya. Sebetulnya data kepegawaian itu adalah tanggung jawab pribadi pegawai. Sebetulnya ini tanggung jawab pribadi pegawai, baik itu pejabat struktural maupun fungsional tertentu, maupun pelaksana. Tetapi pelaksana itu boleh membantu jika ada penugasan. Ya. Oleh karena itu tentu ini untuk menguatkan bahwa panjenengan ini melakukan digitalisasi data, maka nanti minta surat tugas untuk melakukan digitalisasi data sebagai legal standing panjenengan melakukan aktualisasi. Kasih. Iya, Pak. Itu ya. Iya. Jadi supaya tidak salah itu, supaya tidak salah. Nah, sekarang kegiatannya pembahasan isu. Oh, di maksudnya lokal itu di UIN UIN punya simpak sendiri. punya, tapi pakainya itu pegawai.walisongo, Pak. Tapi orang sini Oh, nyebutnya Simpek Lokal. oh gitu. Iya, Ya, aplikasi nyebutnya memang simpak lokal begitu. iya, Sudah menjadi Simpek Lokal. ini, menjadi nomenklatur. Iya, Pak Kabaknya juga nyebutnya Simpek Lokal. Saya yakin Saya mungkin pertama mungkin juga, mungkin ya, mungkin bukan simpak lokal ya. Coba tanya nih, kalau sudah menjadi nomenklatur itu mesti ada ketentuannya. Nomenklatur itu penyebutan loh. Kayak ini, yang namanya nomenklatur ini. Balai Diklat Keagamaan Semarang, itu nomenklatur. UIN Wali Songo, itu nomenklatur. Simpek, itu nomenklatur. Simpek Kemenak loh ya, itu nomenklatur. Nah, coba jenengan tanya nanti, aplikasi kepegawaian di UIN Wali Songo, nomenklaturnya apa? Nah, nanti kalau sudah jelas, sebut di sini jangan simpek lokal, sesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku. baik-baik. Ya, Jadi kalau memang nggak ada nomenklaturnya, nanti tetap nyebutnya
sesuai website aja Iya, pegawai.barisan itu Pak. betul. Sesuai Oke, website Pak. itu malah lebih lebih menunjukkan begini bahwa yang Mas Indra laksanakan itu memang kebutuhan instansi. Kalau Simpak Kemenak itu memang tanggung jawab masing-masing individu, ya. Kalau Simpak Kemenak itu memang tugas atau tanggung jawab individu pegawai. Tapi kalau sistem informasi pegawai satuan kerja itu kebutuhan instansi. Nah, karena kebutuhan instansi bisa jadi pengelolaannya dikelola oleh satu pegawai yang mengelola semua data kepegawaian. Begitu. Nah, disinilah pentingnya Mas Indra menyebut nama aplikasi kepegawaian di UIN Wali Songo. Sehingga tidak ke apa sehingga ini nanti menguatkan rancangan aktualisasi Mas Indra. Itu Di nggih. sini sudah ada Pak, tak tulis websitenya. Nah, nanti di Di situ sini Pak, ditulis. di Nah, sininya pun ada Pak. ya, website website kepegawaian IAIN UIN Wali Songo misalnya. Ini diganti website kepegawaian mana Pak? Atau aplikasi kepegawaian ya, aplikasi sistem kepegawaian ya mungkin. Sebentar. Sistem kepegawaian UIN Wali Songo. Berarti kan ini kan sistem kepegawaian ya? Ya, Mas. Iya Pak, itu sistem Ya, kepegawaiannya Wali jenengan Songo itu. pastikan lagi namanya apa ya. Penyebutannya yang umum di sana, yang Hmm. ditetapkan namanya apa nanti dipakai. Di merah-merah dulu, nggak usah diganti. Merah-merah Oh, dulu. iya Pak. Ya, nanti disesuaikan. Oke. Nah, sekarang ini apa namanya? Outputnya. Output dokumentasi for laporan ya, dokumentasi bawah dokumentasi saat konsultasi. Oke. Ada catatannya enggak? Kalau ada ditulis lagi misalnya catatan konsultasi. Nah, melakukan uji coba pedoman pada sebagian arsip. Maksudnya uji coba apa nih? Maksudnya kan biasanya kalau upload niku berbeda Pak. Ukuran antar simpak dari sini sama di simpak Kemenak niku berbeda. Kalau di UIN niku maksimal 2 MB Pak filenya. Oh, oke. Coba kembali ke tadi yang jenengan edit tadi. Nah, ini maksudnya gini saya tanya. Ketika konsultasi ada catatannya enggak? Oh ada Pak, nanti dari Nah, arsiparis sama mentornya Pak. nah ditulis di situ berarti catatan hasil konsultasi gitu aja udah cukup. Oh, Pak. Catatan hasil konsultasi atau catatan konsultasi. Dokumentasinya kalau mau menambah dokumentasi sebagai pendukung ya. Jadi catatan, Dokumen dan dokumentasi, catatan ya, dokumentasi, dokumen apa dokumentasi? dokumentasi Pak. Nah, dokumentasi itu foto ya kan? Iya Pak. Oke, sekarang ke yang kegiatan satu. Nah, eh, kegiatan satu ini berkontribusi pada misi apa? Ini Pak, mewujudkan sistem. Oh, bukan Pak, itu visinya. Kalau Nah, misinya gini. itu yang ini Nah, sekarang berbasis yang satu pada juga harus digital. berkontribusi. Nah, misinya kan belum ada nih, baru visi. Iya, Nah, tulis visi apa, misi berapa. Nomor satu dulu, nggak usah ke bawah. yang ini dulu Pak. Ya, nomor satu ini kan belum ada misinya ini. Berarti berkontribusi pada misi. Misi berapa? Coba ditulis. Koma, misi titik, terus tambah misi titik dua. Di misi keempat Pak, Nah, yaitu ditulis. penegasan administrasi yang efektif efisien berbasis pada pelayanan. Nah, ditulis misi titik dua. Nah, titik dua titik nanti dilanjut nanti. Nah, baik yang kedua langsung pada misi, oke. Oke. Tiga, kegiatan dua coba ke bawah. Ada berapa nilai? Kegiatan dua ada satu, dua, tiga, kompeten terus.
harmonis, adaptif. Oke, kegiatan 3. Hmm, Oke, oke. Ada berapa ini kompeten? Oh ya, baik. Lebih dari 2 ya rata-rata ya. Iya. Nah, 3. Baik. Nah, bagus ini bisa dilanjut. Nanti yang penting data dipastikan ya. Iya, Tadi Pak. nomenklatur tadi. Kemudian untuk puisi nggak usah ditebali, Mas. Nggak usah Oh, ini tetap ditebal. biasa kan, Pak? Ya biasa mawon. Kompeten juga biasa saja. Jadi yang tebal itu cukup yang di judul kolom-kolom. Yang lain di biasa saja. Termasuk apa? Nilai-nilainya itu juga biasa. Oke. Nah, jadi nanti cara penulisan untuk visi misi kurang ya Pak tadi kolomnya kolom. Benar, Pak. Iya. Nah, kontribusi terhadap pencapaian kurang kata pencapaian. Tetap pencapaian, iya, Pak. Ya, kurang kata pencapaian. Bukan yang atas, yang atas. Yang judul kolom. Oh, yang sini, Pak. Terhadap pencapaian, iya, Terhadap Pak. pencapaian visi, terhadap pencapaian visi P ini gede. Gitu. Sip. Sekarang ke jadwal. Nanti jadwalnya per agenda saja ya, jangan per tahapan ya. Iya, Pak. Jadwalnya per agenda. Nah, outputnya apa ini? Mempersiapkan kegiatan apa? Nanti itu, Pak. Jadi itu dokumentasi dengan ini dulu, Pak. Arsiparisnya sama mentor dulu. Kok tiba-tiba kegiatan aktualisasi? Ternyata output itu tadi sudah saya gambarkan barangnya apa gitu. Oh, iya, Pak. Nah, Jadi cukup dokumentasi saat konsultasi, misalnya, Pak. misalnya ada catatan, yuk tambahi lagi catatan hasil atau laporan persiapan. Nah, tadi ada konsultasi juga ya. Iya, Pak. Ya. Maksudnya rangkaian proses agenda itu apa? Ya, Oh, yang ini, laporan aktualisasi aja toh, kan evaluasi ini yang dan kelima. Oh, penerapan. iya. Ya, tulis saja laporan pelaksanaan aktualisasi. Oke, baik, bisa dilanjut ya, bungkus ya. Iya, Pak. Oke, sip. Nanti tinggal di tadi masalah nomenklatur SIM Nomor itu. lokal itu. Nggih. Iya, Tanya aja Pak. dengan. Oke. Nah, Bapak Tak, Ibu, ya, stop dulu ya, Pak. ya stop share silakan. Iya, Terima kasih makasih, Mas. Pak. Silakan. Oke. Iya, Pak. Ada lagi yang ingin berbagi? Izin, Pak. Monggo, Pak. Saya izin share screen deh, Pak. Ya. Ampun tertampil, Pak. Siapa? Ya. Nah, sekarang core issue. Nih, core issue nih. Oh ya, tadi kalau Mas Nasir tadi kan ada perubahan di itu ya, core issue ya. Nanti yang bagian atas itu disesuaikan ya, Mas Nasir ya. Disesuaikan. J, Pak, J. Ya. Sekarang ini punya siapa ini? Punya Pak Hampir. Okto, nggih? Pak Deh, Okto. Pak Sofyan. Judulnya belum optimalnya digitalisasi arsip. Digitalisasi arsipnya sudah ada? Belum ada, Pak. Belum ada. Deh, belum ada. Sebenarnya kalau digitalisasi arsip itu kan, saya cerita dulu nih, Pak. Ya, Kan sudah ada di aplikasi SIMKah. ya. Nah, cuman itu dari aplikasi itu kan tidak terbentuk dokumen foto akte nikah, hanya nomor segala macam Hmm. data. Nah,
maksud saya di sini itu mau membuat fisik akta itu menjadi dokumen scan di arsip apa drive cloud gitu Pak. Nah itu apakah masuk di situ atau eh, ada dan enggaknya itu Pak? Ini jenengan sudah konsultasi dengan mentor. Sudah. Oh ya udah. Kalau sudah jalan saja, Mas. Oh, iya. Belum optimalnya digitalisasi arsip, dokumen, akta nikah dan rujuk di KUA Oke. Margangsang. Oke, karena sudah jadi tahun jenengan ini. Cuman Ya, Mas Pak. ya kan sudah jadi toh. Iya. Maksud dari sustainability apa? Jadi berkelanjutan Pak. Harapannya kan ini akan terus berlanjut gitu Pak. Ya, Nggak hanya ke- cukup berhenti di kegiatannya apa aktualisasi. wujudnya? Kegiatan sustainability. Eh, jadi kan arsip dokumen akta itu kan banyak Pak. Nah ini yang mau juga saya tanyakan Pak. Kemarin sempat ditanyakan juga. Untuk aktualisasi ini kan nggak mungkin semua akta di scan kan gitu Pak. Nah sempat Ya, ditanya oke. mau di tahun berapa. Nah untuk gambaran saya karena akta ini cukup tebal, mungkin 1 tahun itu untuk 1 bulan itu gimana Pak? Ya, boleh silakan. Mungkin belum saya sampaikan ya kemarin ya. Jadi kalau misalnya di core isu Bapak Ibu itu ada jangka waktu dan tidak memungkinkan untuk dilakukan dalam waktu 30 hari, maka Bapak Ibu batasi tahunnya. Misal nih, digitalisasi arsip dari tahun sekian sampai tahun sekian. Dari digitalisasi arsip tahun sekian. Jadi hanya tahun yang dilakukan pekerjaan, tahun yang Bapak Ibu lakukan intervensi. Apakah 2 tahun, 1 tahun, batasi. Ya. Nanti di bagian judul ditambah Pak, nama tahunnya Pak, batasan Oh tahunnya. gitu. Gitu. Oh, Jenengan di tanda merah itu dikasih merah-merah diberi judulnya tahun. Jenengan rencana tahun berapa? 2024. Nah, terus berarti setelah ini nanti termasuk di nah, nikah dan rujuk. Setelah nikah dan rujuk, Setelah nah, nikah diberi dan tahun. lucu. Oh ini, ya. Ya, dalam kurung tahun berapa ditambah tahun. Tahun titik-titik di KUA Mergangsan. Mergangsan. Nah, termasuk nanti kalau sudah ada di dalam di deskripsi isu ya, pembatasan tahun panjenengan sebutkan hanya untuk tahun 2024 seperti itu. Oh, iya. Ya, Pak. Jadi ada dua cara nanti. Bisa panjenengan judulnya tetap kayak tadi tanpa tahun, tetapi pembatasan tahun ada di dalam, ada di bab. Jadi ketika ditanya lo ini kok enggak buktinya kok cuma sedikit. Nah, ketika ada pertanyaan itu, panjenengan bisa jawab, oh Pak, untuk tahunnya saya batasi ada di bab sekian. Gitu ya. Oh, iya. Ya. Itu kata-kata tambah tahun dihapus saja. Oke, nah sekarang untuk kegiatan sustainability itu kan nggak jelas ini apa wujud kegiatannya. Iya. Nah, panjenengan bisa ganti evaluasi, Diganti aja ya. gitu. Karena sama aja sih sebenarnya kayak Iya, evaluasi. evaluasi. Evaluasi digitalisasi arsip gitu Ya, nih, Pak. evaluasi digitalisasi arsip. Nah, nah untuk evaluasi supaya lebih relevan ya dengan core issue, bisa menggunakan kata seperti ini. Ini tadi masukan untuk Pak Najih dan yang kedua Pak Ukto ya. Oh, yang kedua tadi Indra. Pak Indra. Nah, evaluasi bisa disebut sesuaikan dengan judulnya.
Misalnya tadi untuk Pak Najih, evaluasi integrasi tracer alumni. Untuk Pak Indra, evaluasi digitalisasi atau digitalisasi arsip tadi ya. Nah, evaluasi digitalisasi arsip kepegawaian. Judulnya Baik, tentang Pak. arsip kepegawaian ya, Pak. Oke, Pak. Pak. Ya, nah itu. Jadi langsung disebutkan nama apa yang akan dievaluasi supaya bisa lebih relevan dengan judul. Oke, baik. Sekarang untuk matriknya, Pak. Matriks. Nah, ini Pak coba. Nah, oke. Outputnya cuma satu ini. Jenengan tidak melakukan koordinasi dulu tahapannya. Di sini, Pak. Di Kedua. tahapan, oh, itu persiapannya di situ ya, sudah. Oke. Maksudnya di tahapan paling awal itu kan perlu persiapan, toh. Ditukar berarti, Pak. Ditukar, ya. Oh, Yang oke. persiapan masuk di atas. Saya ini dulu nanti enggak ditukar. Oke. Untuk pemaknaan berakhlaknya, ini catatan coach nggak perlu ya. Jadi gini Bapak Ibu, yang ada di sini itu adalah yang akan panjenengan lakukan. Ya, jadi coach itu tidak masuk di situ. Yang paling berperan itu nanti mentor. Mentor. Hmm. Kan enggak mungkin Tom terus coach itu tahu keseharian dalam panjenengan melakukan aktualisasi toh, yang tahu kan mentor toh. Hmm. Kalau nggak mentor ya atasan langsung. Kemudian ini pemaknaan berakhlaknya cuma dua. Silakan digali lagi. Oh, iya. Ya, Ditambah. misalnya tiga, ya, ditambah lagi. Bagaimana cara panjenengan melakukan persiapan aktualisasi yang menunjukkan kompeten? Piye carane? Nah, ini belum menunjukkan piye carane, tapi di sini langsung dibutuhkan pengetahuan, masukan, dan pengalaman sumber. Caranya ya dengan mendapatkan masukan dan masukan, arahan, kemudian bimbingan dari senior dan mentor. Ini tadi yang mana, Untuk Pak? kompeten kan dibutuhkan Ini. nih. Ya, yang dijelaskan di situ adalah caranya, bukan dibutuhkan. Jadi cara untuk menunjukkan bahwa jalan kompeten ya, Oh, ini. kompeten yaitu apa tadi saya merumuskan? Masukan dari mentor. Ya, meminta atau mendapatkan masukan, arahan, bimbingan dari mentor atau dari pegawai yang senior. Cara kolaboratifnya melakukan diskusi dan koordinasi dengan rekan senior dan kepala kantor. Oke, baik nanti polanya disesuaikan seperti ini. Oke, siap masuk. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya, cukup tiga ya mewakili ya. Izin saya stop share, Ya, Pak. Terima kasih, Pak. baik, Salam. terima kasih ya. Eh, apa namanya timetable schedule-nya sudah sesuai tadi? Schedule-nya. Outputnya perhatikan di schedule kan ada kolom output itu. Disesuaikan ya. Output berupa barang, barangnya apa gitu loh. Ye. Ada lagi, kok ada lagi. Cukup ya Bapak Ibu? Atau ada yang pingin dilihat gitu? Saya Pak, pengen Pak, sebentar. Pingin. Satu lagi ya Bapak Ibu ya. Satu ya. Silakan. Terima kasih Pak Subhan dan teman-teman atas waktunya. Singkat aja, sebentar mau bagi share.
Oke, Langsung ke oke, langsung sebentar. ya. Nah, Amit. Oke. Oke, Bapak. Oke. Core issue. Belum optimalnya nih, Bu. Untuk judul saya ambil optimalisasi layanan. Berbasis TIK gitu, berbasis pemanfaatan. Jadi kena berbasis Berbasis. TIK ya. Oke. Berbasis teknologi info. Jenengan mau digital ini maksudnya apa? Karena Niki digital itu luas sekali. saya mengambil aplikasi Excel Mailing. Oh, mailing. Oke. TIK apa, Pak? Berbasis TIK. Mailing. Nanti saya share sebentar buat mailingnya Baik, supaya kata pemanfaatnya dihapus dulu, Pak. kata pemanfaatnya dihapus. Berbasis teknologi. Oke. Di KUA Wonopringgo. Wonopringgo. Oke. Oke. Penyusunan dan standarisasi layanan nikah. Ini apa ini? Jadi niki supaya satu kecamatan itu saya membuat mailing dari N1 sampai N5 dan sebagainya supaya seragam. Karena di sini banyak yang belum seragam, jadi saya mempunyai gagasan untuk membuat mailing. Nanti saya share. Nah, maksudnya gini, ini kan standar ini Oke. akan dipakai KUA toh. Oke, khusus KUA Wonopringgo. Oke. Nah, kemudian apakah di standarisasi ini perlu kewenangan? Maksudnya perlu kewenangan dari pejabat struktural, apa tidak? Untuk template-nya saya sesuaikan sama yang udah ada, cuman biar seragam aja, Pak. Satu kecamatan begitu. Karena ini wujudnya apa nanti wujudnya? Wujudnya Excel mailing dokumen. Dokumen. Oke, nanti. Ini kalau lihat ini kan kayak produk, ono penyusunan standarisasi layanan nikah. Waduh, kan ketok ngeri banget. Jebule meng link kan mak plugin di ngono lho Mas. Maksudnya, Oke. maksudnya judul kegiatannya itu supaya Oke. mencerminkan produknya gitu. Lah mek meng produk ngono kok kegiatannya penyusunan dan standarisasi layanan nikah. Ini harus menteri anu ini ke menteri ini. Kenapa nih, Pak? Apa? Supaya Produknya apa itu nanti? sebentar saya hentikan dulu sebentar nih. Saya share. Ya. Jadi jangan sampai kegugatannya kelihatan besar, Nah, tetapi outputnya mak plugin tuh kecil itu enggak. ini belum apa namanya belum selesai semua, ini hanya gambaran template contoh. Hmm. Saya ambil Abdullah misalkan. Tinggal mengganti di sini data identitas semua N itu udah termasuk ke Abdullah semua. Oh, Nanti berarti ini G, panjenengan jenengan membuat ini nanti. G laras. Nanti kan NN semua jadi satu kecamatan itu sama Pak admin Lah, dan terus memudahkan. ya, terus hubungannya yang ketiga, hubungannya kegiatan yang ketiga, membuat aplikasi itu tadi. Masuknya di yang kedua yang penyusunan itu, tapi berarti Nah, saya yang salah. ketiganya apa? Yang ketiganya. Yang ketiga cuman sebagai sinkronisasi mauan supaya lebih mudah dalam input di aplikasi web. Kalau ini kan udah sesuai sama Kemenak. Berarti bukan standarisasi ya, tetapi pembuatan ya. Pembuatan ya. Ya, pembuatan apa itu tadi? Pembuatan. Nah, penyusunannya dihapus. Pembuatan formulir layanan nikah ya. Oke. Tadi kan formulir ya tadi. J laras Pak. Ya, pembuatan formulir atau formulir satu layanan nikah menggunakan Excel. Bener ya? J. Nah, aku sih gitu pegawai apa kok. Nah, sih jadi
Jadi dilihat produknya gitu. Nanti untuk kegiatannya disinkronkan. Maka panjenengan ini Bapak Ibu menentukan kegiatan itu, pastikan produknya jelas gitu loh. Setiap kegiatan harus jelas produknya apa. Oh, kegiatannya ini produknya harus relevan. Nggih. Nah, pembuatan formulir menggunakan Excel. Tuh. Oke. Nah, Excel tadi itu untuk apa? Karena di sini formatnya beda-beda, Pak. Jadi Ya, kami ketika untuk input apa? Fungsinya untuk apa? ya, untuk apa? Untuk mengajukan pernikahan Pakainya formulir. Excel itu. J nanti ini kami sebar di desa-desa. Kalau Oh, misalnya yang Excelnya itu nanti disebar. J laras. Ya, Hmm. berarti Tapi pembuatan, sebenarnya sih ini memudahkan apa cari sekretaris desa ya, berarti pembuatan aplikasi permohonan kehendak nikah gitu ya. aplikasi. Tadi tadi aplikasi permohonan itu tuh kehendak J nikah tuh, J laras. benar ya? J Nah, pembuatan aplikasi permohonan kehendak nikah berbasis Excel atau menggunakan Excel. Nah, gitu. Tadi kan aplikasi tadi. J Nah, laras. tadi itu nanti yang akan disebar ke masyarakat, Desa-desa. ke J caleg. Jadi J Pak misalnya Cari. Pak Caleg atau apa di situ siapa ya? Kalau J mau mohon kehendak nikah, sekarang pakai ini saja. ya lebih mudah. Satu Tinggal kali isi, ya tinggal ya isi. identitas sudah semua. J Tinggal isi. laras. Begitu J maksudnya ya? J laras. Nah, oke. Nah, sekarang hubungannya dengan digitalisasi. Nah, kirain Excel itu digital. Makanya saya pakai kata-kata digital. Tuh. Nah, nggak apa-apa kalau Excel, nggak J apa-apa disebutkan. Nah, yang nomor 3 ini apa nanti nomor 3? ini sih sebenarnya nggak terlalu itu hanya Nah, ini karena SIM-K ini sinkronisasi. kan sudah ada atau enggak J terlalu. Yang di jenengan itu kan butuhnya yang nomor 3 saja ya. J harusnya nanti Nah, ya. berarti kalau sudah nanti yang ketiga sosialisasi atau uji coba penggunaan aplikasi permohonan kehendak nikah, ya kan? J Uji coba aplikasi permohonan kehendak nikah. Kemudian yang keempat sosialisasi. visualisasi. Yang keempat, yang pertama itu panjenengan bisa merancang dulu. J. Ya, sosialisasi. Ya, berarti yang tadi aplikasi itu termasuk merancang 6 ini ya. Nah, nanti Nah, di situ merancang, merancang si- desain aplikasi. Isinya nanti berarti kan formulir atau dirancang dulu J. desain aplikasi. Itu nanti wujud Excel atau panjangan akan berupa nanti menu-menu yang menarik begitu. Menu-menu menarik, tapi ini saya pakai kunci Pak supaya tidak Oh disebar betul, luaskan. J. ya benar dikunci. Tapi J. nanti tampil itu menarik, menarik ya. Insya Allah. Tidak hanya kayak gitu isi Excel kayak gitu enggak ya. J. Buatan. Jadi kayak aplikasi betulan ya. J. Oke. Nah, nanti di tahap merancang ini panjenengan bisa lakukan koordinasi atau konsultasi dengan atasan langsung. Tuh, ya. Tahapannya atau begini, bisa rancangan itu masuk ke tahapan nomor 2. Niki. Ya, Yang nomor bisa satunya. iya itu masuk ke tahapan kegiatan nomor 2. Tahapannya loh, bukan kegiatannya. J. Kegiatan pertama panjenengan apa nanti kira-kira kalau misalnya merancang dimasukkan di tahapan kedua? Merancang desain. J. Laras. Ya, Yang maksudnya kalau pertama. itu kan nanti bisa dimasukkan ke kegiatan kedua. J. Tahapannya. Jadi sebelum membuat aplikasi, jenengan merancang dulu. J. Nah, untuk mengganti kegiatan satu apa?
Apa kira-kira? Yang paling tepat yang memang ini Bapak. Sepertinya ini yang paling tepat. Merancang aplikasi karena butuh gambaran. Ini saya mempunyai 3 metode konsep template, belum ada Ya. yang sesuai. Oke, merancang nanti tentu harus jelas ya outputnya ya, tahapannya Oke, apa ya. oke. Pastikan tahapannya jelas. Baik, sekarang sosialisasi dengan siapa nanti? Pemdes pemerintah desa. Yes. Oke. Perlu nggak ke penyuluh yang lain dilakukan sosialisasi? Sup- Misal, coba. Saran saya supaya tidak mengikat, Oke. sosialisasi penggunaan aplikasi, gitu saja. Hmm. Jadi pesertanya bisa siapa saja. Bisa penyuluh, bisa penghulu, bisa pemdes. Kalau di situ disebut pemdes, panjenengan harus Desa. betul-betul nanti menghadirkan pemerintah desa. Ah, iya, iya. Mata, Tuh. Kemudian evaluasi penggunaan aplikasi. Evaluasi penggunaan aplikasi. Nanti isinya ya mengevaluasi laporan produknya, laporan hasil evaluasi, kemudian menyusun laporan pelaksanaan aktualisasi. Tahapannya loh ya. Iya. Nah, sekarang monitoringnya dihapus. Kan enggak dipakai terus-menerus toh itu. Buatan ketika Nah, mau. maksudnya jenengan tidak pada 30 hari itu kan enggak apa namanya tidak terus menelangi kono wis digurung, kono wis digurung gitu enggak. Iya, buatan. Oh, enggak ya. Jadi berhenti pada sosialisasi saja. Nanti kalau ada kegiatan monitoring, monitoring itu dilakukan secara terjadwal. Ada monitoring jangka pendek, ada jangka panjang. Jangka pendek itu 3 bulan, Oke. triwulan, kemudian jangka panjang itu 1 tahunan. Nah, ini belum bisa dilakukan monitoring. Iya. Oke, sekarang ke bawah outputnya. Ini jelas salah berarti Pak. Tadi atas Eh, udah banyak revisi jelas salah. Nah, nanti bukan salah, nanti tinggal sesuaikan saja ya. Iya, nanti kami Tinggal sesuaikan sesuaikan. saja. Oke. Ini yang dimaksud dokumen yang tadi sebenarnya dokumen Excel. Nah, betul. Nah, ini kayak layan ini kan nomor 3 nggak ada ya. Iya, yang nomor 3 nggak Nah, ada. kemudian yang aplikasi tadi berarti nanti outputnya tautan aplikasi, Oh, ya kan? yang nomor 2. Iya. Atau langsung saja disebut aplikasi kehendak permohonan kehendak nikah. Hmm. Hmm. Kemudian untuk sosialisasi nanti outputnya laporan sosialisasi. Oh, Nah, oke, ini contohnya sudah untuk pemaknaan berakhlaknya sudah ini ya. Coba ke atas tadi. Ke atas. Nah, ini menyampaikan informasi persyaratan nikah dengan bahasa yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit. Boleh seperti itu. Orientasi lainnya. Silakan nanti diterapkan pada kegiatan-kegiatan yang lain. Itu ya, Mas ya. iya, Oke, terima kasih Bapak Ibu. Cukup ya Bapak Ibu ya. iya, cukup Bapak. Matur nuwun, Bapak. Oke. Tadi untuk misi yang kedua cukup misinya saja ya tadi ya. Iya, Bapak. Oh, sip. Iya. Nah, Bapak Ibu, cara berpikirnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu merumuskan tahapan itu jelas, indikatornya jelas, kemudian merumuskan tahapannya jelas, indikatornya jelas, maka outputnya juga jelas. Ngaten nggih. Baik, Bapak Ibu, karena ini adalah sinkronus terakhir, pastikan Bapak Ibu rancangan aktualisasi sudah jadi. Nggih. Kemudian nanti pada saat paparan, paparan maksimal waktu kurang lebih 7 menit. 7 menit ya. Dan yang perlu dipaparkan itu disebutkan nanti ya ketika paparan. Nama peserta, kemudian mentornya siapa, kemudian nanti eh, nama itu ya nama, jabatan, kemudian instansi, kemudian mentor dan coach. Kalau yang coachnya saya nggak usah disebut nggak apa-apa. Kalau saya aman nggak usah disebut ya. Nah, kalau Bapak Ibu kebetulan ketemu dengan yang lain nanti.
Kalau kebetulan bertemu dengan penguji yang lain. Kalau nanti misalnya yang jadi moderator saya, nggak usah disebut ya pada saat paparan nggak apa-apa, sudah pada tahu. Nah itu, kemudian yang kedua, Bapak Ibu langsung nanti masuk ke bab 2, ke deskripsi isu, core isu, kemudian alasan pemilihan isu, lalu menyampaikan kegiatan-kegiatannya. Gunakan bahan paparan ya, bahan tayang menggunakan PowerPoint atau Prezi yang menarik. Karena bahan tayang yang menarik itu merupakan cara kita berkomunikasi. Nah, di antara kriteria penilaian adalah teknik komunikasi. Itu. Karena waktu paparan kurang lebih 7 menit, Bapak Ibu berlatih. Berlatih berbicara yang jelas, artikulasinya jelas. Tidak banyak AE. Ya, tidak banyak AE. Maka untuk menghindari AE, baca saja bahan tayang dengan artikulasi yang jelas. Ya. Nah, nanti Bapak Ibu pada saat tanya jawab baru silakan memberikan penjelasan di luar bahan tayang. Silakan memperkuat. Mengapa memilih core isu ini? Karena ini. Lalu apa hubungannya dengan manajemen ASN atau agenda ketiga? Lalu relevansinya hubungannya dengan agenda satu apa? Misalnya ada pertanyaan seperti itu. Bapak Ibu jelaskan secara memadai. Nanti tanya jawab itu kurang lebih 10 menit Bapak Ibu. Mengapa kok cepat ya? Karena sebagian widya suara atau pada hari itu bisa jadi masih ada pembelajaran di periode yang lain. Sehingga dilakukan dengan waktu yang efektif dan efisien. Nah, itu yang pertama ya. Bahan paparan, kemudian lama, paparan kurang lebih 7 menit, Bapak Ibu berlatih. Nah, kemudian pastikan sound atau mic yang Bapak Ibu gunakan, sudah saya sering berulang kali sampaikan, berfungsi dengan baik. Ya, berfungsi dengan baik. Oleh karena itu, untuk memastikan fungsi mic Bapak Ibu, lakukan uji coba dengan teman. Tolong saya dicek ini saya ngomong mic-nya apa tidak. Gitu. Kalau Bapak Ibu pakai headset ya, mic taruh di bawah dagu. Ditarik ke atas gini ya. Kabelnya dilingkarkan ke telinga, baru speakernya dimasukkan telinga. Sehingga posisi mic berada di bawah dagu. Kalau di lurus mulut sini, nanti yang keluar nafas Bapak Ibu. Batuk gini. Badut-badut yang telinga kan tidak enak ya. Ya kalau di bawah ini enak ini. Tuh, okay. Di seminar yang pertama dulu gitu. Jadi mic-nya dicekel nang kene ngarep mic kayak gini. Jadi yang keluar itu suara nafas. Bat-bat itu tidak nyaman. Itu ya. Jadi dipastikan mic untuk didengar itu nyaman. Nah, selamat menyelesaikan rancangan aktualisasi, silakan disempurnakan. Ya. Kemarin sudah saya share contohnya, bisa digunakan itu ditiru ya. Ya. Sehingga Bapak Ibu ya tinggal jalan saja nanti. Semoga besok lancar ya hari Selasa ya Bapak Ibu ya. Tetap semangat. Pastikan dalam waktu 25 Nanti pengujinya hari. siapa, Pak? Jenengan atau? Oh, kalau coach nggak menguji ya, coach nggak menguji. Oh, nggak. Ya, penguji bisa siapa saja. Ya, insya Allah pengujinya ramah-ramah. Ya, ramah-ramah. Ya, nyatanya yang 2 angkatan yang lalu saja nggak ada yang aneh-aneh gitu ya. Itu ya Bapak Ibu. Semoga lancar Bapak Ibu. Tidak ada kendala. Terima kasih. Sukses. Amin, amin. Dan kita akhiri dengan bacaan tahmid bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Kasih akhiri. Pak Assalamualaikum Subhan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sun, Pak. Terima kasih Pak Subhan. Iya Bapak Ibu. Izin live ya Bu ya. Iya monggo Pak. Ini kalau masih ada yang mau tanya boleh japri itu ya Pak. Oh boleh silakan. Nanti kalau ada hal yang penting sekali gini. Kalau ada hal yang penting sekali, silakan Bapak Ibu bikin Zoom 30 menit yang gratis itu kan 30 menit gratis ya.
Tentukan waktunya, yang penting pas saya tidak ada jadwal di kelas yang lain, insya Allah bisa. Oke. Iya, matur suwun Pak. Matur Nah, suwun, Pak. kemudian untuk nanti Biasa Suwun, Pak. pembimbingan pelayanannya. apa namanya, pembimbingan selama aktualisasi juga ada formulir yang perlu Bapak Ibu isi. Ya. Oke, terima kasih. Iya Pak. Ya, Bapak Ibu kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Untuk mempersiapkan RA-nya. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ini masih mau pada di sini atau mau leave? Izin live, Bu. Izin dulu. Ya. Leave ya. PN buat semua ya. Iya, Bu.